Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Sore ini meski angin bertiup semilir dari arah selatan, udara di luar sangat panas. Namun itu sudah menjadi hal biasa di sini. Rumah yang cukup lega menghadap ke arah selatan ini menikmati keuntungan. Angin bebas masuk semilir. Namun jika memasuki teras rumah, telapak kaki akan langsung terasa ada sesuatu yang menempel. Kulihat anak muda yang jadi tamuku sore ini kelihatan tersiksa. Ia baru datang dari Jakarta. Rupanya ia tidak bisa dengan musim panas yang menyengat di Kabupaten Madiun dan sekitarnya, termasuk di Takeran yang masuk wilayah Magetan, Jawa Timur. Begitu menginjak lantai teras rumah ini, lantas ia mengibaskan sesuatu yang menempel di telapak kakinya. Memang, hari-hari ini debu-debu bebas memasuki seisi ruangan. Kiai, ceritakan apa yang terjadi Jumat siang itu, tanyanya. Aku harus membutuhkan waktu beberapa saat, mengambil napas dan mengatur tenaga. Itu bukan hanya karena usiaku saat ini sudah 80 tahun. Namun, aku perlu mengumpulkan energi bila mengingat kejadian itu. Aku beranjak lagi dari duduk. Kuambil buku tulis kecil, bersampul coklat, berisi catatan ceramah-ceramahku selama ini. Buku kecil ini begitu penting. Kemana-mana setiap memberikan ceramah pasti kubawa. Ia merekam kenangan Jumat kelam 67 tahun silam. Buku itu berisi refleksi dan pikiran-pikiranku untuk kusampaikan dalam ceramah-ceramah Jumat kepada generasi sekarang, juga kepada tamuku ini. Maaf Kiai, di usia sepuh ini masih terlihat sekali sisa-sisa masa mudanya. Tampan dan pasti dulu banyak santri putri yang naksir. Celtu anak muda ini. Aku terkekeh kecil. Pandai sekali anak muda ini memecah kebekuanku sore ini. Aku adalah santri termuda saat itu. Usiaku masih 13 tahun ketika tragedi yang menimpa para kiai itu terjadi. Aku mulai bisa menata dan mengawali cerita. Namaku adalah Zakaria. Namun sehari-hari orang memanggilku Joko. Itu karena lidah Jawa yang tidak mudah mengeja sesuai nama terangku. Aku tinggal di komplek pesantren Sabilil Mutakin. Sebelumnya bernama pesantren Takeran yang didirikan oleh Mbah Kiai Hasan Ulama pada tahun 1880 yang diteruskan oleh putranya, yaitu Kiai Mutakin. Pesantren Takeran kemudian berlanjut kepada cucunya, yaitu Imam Mursyid Mutakin, sebuah pesantren tua dan terbesar di daerah Magetan, Jawa Timur. Pesantren ini menjalin hubungan erat dengan dua pesantren besar lainnya, dikenal dengan hubungan 3 serangkai, yaitu 3T, Takeran, Tebu Ireng, dan Termas. Pesantren Tebu Ireng di Jombang dan pesantren Termas di Pacitan. Pada tanggal 16 September tahun 1943, Kiai Imam Mursyid Mutakin mengumpulkan murid-murid dari masa kakeknya hingga ayahnya yang berjumlah sekitar 2.000 orang di pesantren Takeran. Mereka diajak mendirikan pesantren baru dengan nama Pesantren Sabilil Mutakin atau disingkat dengan PSM. Saat itu ia juga mengundang tokoh-tokoh Islam tidak hanya dari kalangan NU. Semenjak itu, pesantren ini dikenal dengan PSM Takeran. Kiai Imam Mursyid tidak mengubah pondok ini ke model pendidikan modern, akan tetapi tetap mempertahankan model pengajaran salaf atau tradisional, seraya mengajarkan tarekat syatariah. Di usianya yang masih sangat muda, sekitar 28 tahun, Imam Mursyid sudah menjadi seorang mursyid atau guru tarekat. Meskipun di pesantren, dia juga menempa dirinya dengan belajar di sekolah umum tingkat dasar di Jalan Jawa Madiun.
Ia bisa bersekolah di situ berkat paman saya, yaitu Muhammad Suhud, yang menjadi seorang menir atau guru di sekolah itu. Setelah itu, ia melanjutkan sekolah tingkat Mulo Madiun. Lalu masuk ke sekolah luhur Islam di Surakarta, Jawa Tengah. Berlanjut lagi belajar di berbagai pondok pesantren antara lain di Jawa Barat. Karena itu pengetahuan Kiai Imam Mursyid sangat luas. Ia juga mempelajari bahasa asing seperti Jerman. Tak hanya bahasa Arab dan kitab-kitab kuning. Sampai di sini kuhentikan cerita. Anak muda di depanku ini tak bergeming. Rupanya ia penasaran dan terus mengejar dengan pertanyaan-pertanyaannya. Bagaimanakah sosok Kiai Imam Mursyid? Aku beranjak berdiri. Kuambil sebuah bingkai foto hitam putih yang menempel di dinding. Inilah Kiai Imam Mursyid Mutakin, kataku. Kusodorkan bingkai foto itu kepada tamuku. Dia mengamati beberapa jenak. Lalu kuambil lagi dan kudekap bingkai foto itu. Anak muda ini tidak memberikan komentar. Namun, dari sorot matanya aku tahu dia sangat terkesan. Itu baru dari tatapan sebuah foto. Bagaimana aku dan juga teman-temanku dulu sesama santri yang sehari-hari bertemu dengan kiai muda ini, tentu memiliki kesan nyata yang berbeda. Aku melanjutkan cerita. Di mataku, Kiai Imam Mursyid adalah sosok pemimpin berwibawa. Tergambar jelas dari sorot wajahnya, persis seperti yang tampak di foto itu. Dahinya lebar dengan potongan rambutnya rapi disisir ke kanan. Wajahnya bersinar kemerah-merahan. Ia begitu tenang dan berwibawa. Sehari-hari Imam Mursyid tinggal di surau. Terletak di sebelah kiri halaman rumah Mbah Sahid, putra Kiai Hasan Ulama, yang berada di selatan jalan berjarak hanya beberapa ratus meter dari masjid tempat para santri mengaji. Kiai Imam Mursyid juga biasa duduk di emperan rumah itu. Apabila ia sedang duduk di situ, maka santri-santri yang biasa lalu lalang di halaman rumah itu tak ada yang berani lewat depannya. Mereka akan berbelok ke arah sisi kiri atau sisi kanan sang kiai. Entah kenapa begitu. Mungkin karena karismanya yang demikian kuat. Siang itu usai sholat Jumat pada tanggal 17 September tahun 1948. Aku masih bercengkrama bersama para santri di serambi masjid yang sejuk di musim kemarau. Sejuk karena di depan masjid ini ada pohon sawo kecil yang menjulang. Beberapa saat kulihat sebuah mobil masuk komplek pesantren. Aku sedang berjalan ke timur dari masjid ke arah rumah di mana Kiai Imam Mursyid berada, seperti biasa setelah memimpin sholat berjamaah. Rupanya penumpang mobil itu berhenti untuk menculik kiai kami. Di jalan-jalan di luar komplek PSM Takeran pasukan mengepung, berjaga-jaga kalau ada perlawanan dari dalam pesantren. Para santri dan murid masih berkumpul di serambi masjid. Kami hanya bisa melihat kiai panutan kami dijemput paksa oleh 2 orang PKI, camat Takeran dan seorang pemimpin bernama Suhud. Mereka mengancam, jika kiai kami tidak ikut, maka pondok dan masjid kami akan dibakar. Kami hanya bisa melihat dari kejauhan kiai kami itu dibawa. Para kiai muda dan murid memohon sang kiai untuk mendampingi. Kiai Mursyid menolak, tidak ingin melibatkan para santri. Namun, kami tetap was-was. Kami juga mencoba menenangkan diri dan yakin sekali, pimpinan kami sangat bertanggung jawab. Beliau pasti akan kembali. Mereka bilang, Kiai Imam Mursyid diundang ke sebuah pertemuan di kabupaten. Siang beranjak sore dan malam pun berlalu, tetapi kiai kami tidak pernah pulang. Akhirnya terdapat kabar, rupanya Kiai Mursyid Mutakin yang ditipu oleh undangan palsu. Tak hanya dari PSM Takeran, banyak kiai dari pesantren-pesantren lain yang mendapat undangan tipuan sama. Seperti Kiai Selo dari Kebonsari yang punya hubungan dengan Kiai Sulaiman Sudi Afandi dari Mojopurno juga ditipu. Beberapa ustadz muda dan santri PSM Takeran juga dibawa. Mereka digiring ke pabrik gula Rejosari Goranggareng, berjarak sekitar 5 km dari PSM Takeran. Tak hanya para kiai, sejumlah aparat desa dan tokoh masyarakat juga digiring dengan cara yang sama. Mereka adalah orang-orang yang tidak sepaham dengan komunis, mulai dari lurah, camat, polisi, pegawai dan pedagang. Mereka dikumpulkan di loji, sebuah gedung besar tempat para menir Belanda mandor pabrik gula itu. Mereka diberondong dengan senapan mesin hingga tewas semuanya.
Sisanya sebanyak 200 orang yang terdiri dari para kiai dan santri dinaikkan ke gerbong kereta pengangkut tebu, dikumpulkan jadi satu hingga penuh sesak. Mereka dibawa ke sebuah sumur tua di Desa Suco, Kecamatan Bogem, Kabupaten Magetan, berjarak sekitar 7 km dari pabrik itu. Di sana mereka dikubur hidup-hidup. Saya baru tahu beberapa lama kemudian, penangkapan Kiai Imam Mursyid Mutakin beserta para kiai beserta tokoh masyarakat lainnya meluas tidak hanya di Takeran, akan tetapi juga di beberapa wilayah di Magetan, Madiun, Ponorogo, dan Ngawi. Semua didalangi oleh seorang tokoh PKI bernama Muso yang berlangsung selama sepekan sejak tanggal 17 September tahun 1948. Tepat pada tanggal 19 September tahun 1948, Muso menyatakan dirinya sebagai presiden sebuah negara komunis bernama Republik Soviet Indonesia di Madiun. Muso menurunkan tentara Front Demokratik Rakyat atau FDR dengan senapan mesin saat mengepung PSM Takeran. Mereka menggunakan ikat merah di kepala. Muso juga menggalang orang-orang desa yang dengan beringas menyembelih para kiai. Di kemudian hari lokasi sumur tempat pembantaian para kiai itu ditemukan. Terdapat 183 korban di sana. Tak hanya di Suco, tak jauh dari loji di pabrik gula itu juga ada sumur tempat pembantaian, juga di tempat-tempat lain. Akan tetapi dari semua tempat itu, tak ditemukan jasad Kiai Imam Mursyid Mutakin. Sampai hari ini, Kiai Imam Mursyid Mutakin tidak pernah ditemukan, entah kemana kaki tangan musuh itu membawanya. Selain Kiai Imam Mursyid, keluarga PSM Takeran kehilangan para kiai dan santri yang menjadi syuhada. Mereka semua berjumlah 14 orang termasuk sang kiai. Nama-nama mereka diabadikan dalam sebuah prasasti persis di depan masjid PSM. Mereka yang telah syahid adalah Kiai Imam Mursyid Mutakin, Kiai Muhammad Nur, Kiai Ahmad Baidawi, Kiai M. Hanurun, Ustadz Imam Faham, Ustadz Hadi Adaba, Ustadz Muhammad Maijo, Rekso Siswoyo Hartono, Kadimin, Muhammad Suhud, Priyo Utomo, Rofi'i Cipto Martono, dan Husein sebagai ketua santri. Tak terasa aku masih mendekap bingkai foto ini. Anak muda ini beranjak. Saya tahu ia mencoba meredakan emosi dan perasaanku. Dengan pelan ia mengambil bingkai foto itu dari dekapanku dan meletakkan di atas meja. Ia hanya duduk memperhatikan wajahku. Aku pun mulai kelelahan bercerita. Sampai hari ini aku masih bertanya-tanya, Muso, kemana kau bawa kiai kami? Itulah sebuah kisah kekejaman PKI Madiun terhadap kiai dan santri yang diceritakan oleh seorang saksi hidup yang bernama Kiai Zakaria. Semoga kisah ini bisa menjadi catatan dan menjadi pelajaran bagi generasi penerus bangsa ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.